10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PDI Perjuangan. Hakim yang tertinggi itu adalah rakyat, itu demokrasi, bukan elit. Saya sih nggak setuju, saya rakyat dibilang bodoh. Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini kan. Nah, cerdas. Kalau rakyat, Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Saya menganggap rakyat itu pintar. Iya, makanya sulit diyakinkan. Iya. Itu memilih Anda. Oke, kesimpulan kita ya, rakyat pintar ya. Karena dia nggak milih Anda. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari saat tampil di podcast Total Politik dengan dua host andalannya, Budi Adiputro dan Arif Putra. Pada kesempatan itu, Qodari mengecam soal pihak-pihak yang menyebut masyarakat bodoh karena tidak memilih calonnya. Menurut Qodari, pihak-pihak yang menyebut rakyat bodoh itu tapi kemudian kalah, maka merekalah yang bodoh. Dengan kata lain, rakyat pintar karena tidak memilih mereka. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Kalau Mr. Q 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PDI Perjuangan. Enggak, gua nggak mau berdalam itu, kalau lo mau silakan. Apa buktinya? Menterinya paling banyak. Enggak terbatas kok, menterinya 4 ya kan, ada Paspora, 7 lah, hampir 10 lah malah. Banyak lah. Yang ber-KTR. Ya udah nanti diriset sendiri lah. Tapi pasti partai politiknya kan paling banyak dari PDI Perjuangan. Ya kursi paling banyak. Iya, berarti ketua DPR-nya kan dari PDI Perjuangan. 2000 berarti apa tadi, Pak Jokowi di kepalanya didukung oleh polisi, tentara gitu-gitu ya, dalam mengbuldoser demokrasi gitu. Dan ini kalau dan mengbuldoser kompetisi gitu dia. Artinya cara itu nggak dipakai 2019. Aku bukan PDI Perjuangan. Enggak, Pak Jokowi maksudnya. Kok dipakainya di 2024 aja? Iya, makanya itu. Gini loh, kalau saya yang ditanya ya, ini saya yang ditanya ya. Saya yang ditanya ya. Kalaupun ada kan 2019 nggak dipakai. Coba men-challenge logik itu gitu. Iya. Tapi saya agak susah menjawab itu karena saya punya teori yang berbeda. Buat saya, yang namanya pemilihan langsung, termasuk Pilpres itu semua kembali kepada rakyat. Rakyat itu evaluasinya bagaimana kepada para calon, kepada petahana kalau ada petahana. Tapi kan ada yang bilang evaluasi yang bersifat rasional, bersifat psikologis. Tapi kan ada yang bilang rakyatnya bodoh katanya. Ya, kalau saya menyebutnya bounded rationality. Gitu ya, rasionalitas terbatas. Dan pengalaman saya, rakyat kita itu kalau ditanya puas nggak puas, bisa jawab dia. Kenapa puas, dia bisa jawab juga. Kenapa tidak puas, dia bisa jawab juga. Gitu. Dan menurut saya itulah demokrasi. Bagaimana Anda berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja untuk rakyat. Gitulah. Hakim yang tertinggi itu adalah rakyat, itu demokrasi, bukan elit. Yang menentukan pejabat-pejabat publik itu adalah rakyat. Nah, bahwa kemudian dia percaya lalu dia memberikan mandat itulah demokrasi. Kalau misalnya sudah menjalankan pemerintahan sekali, habis itu nanti ada pemilihan lagi, Anda maju lagi, ya rakyat akan menilai lagi. Dikasih kesempatan atau enggak, kepercayaan itu masih ada apa enggak. Kalau enggak dipercaya, enggak dipilih lagi gitu loh. Mr. Q nggak setuju dibilang rakyat bodoh? Enggak setuju. Ada yang bilang gitu. Biar aja, nggak apa-apa. Gua gak ngeri. Kita nggak bisa ngomong begitu ya. Karena apa? Karena kita kalau bicara demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pengambil keputusan tertinggi itu adalah rakyat. Iya. Bagaimana kita mengatakan rakyat itu sebagai pengambil keputusan lebih bodoh daripada kita? Makanya kalau saya sih nggak setuju, saya rakyat dibilang bodoh. Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini kan. Nah, cerdas. Kalau dia nggak bodoh, Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena justru itu sedang menunjukkan bahwa Anda tuh bodoh banget. Karena kalau Anda pintar dan rakyat bodoh, maka Anda bisa bikin rakyat itu
pilih Anda. Iya makanya. Gitu. Saya menganggap rakyat itu pintar. Iya, makanya sulit diyakinkan. Iya. Itu memilih Anda. Tawa polarisasi itu. Sergio. Oke, kesimpulan kita ya. Rakyat pintar ya. Pintar. Nah, karena dia nggak milih Anda. Apa Sergio? Apa? Rakyat sangat bodoh apa pintar. enggak? Rakyat bodoh apa enggak? Rakyat bodoh kalau milih Anda. Karena dia nggak milih Anda, dia pintar. Dia pintar maka nggak milih Anda. Iya. Harusnya lebih gampang. Iya dong. Mr. Q. Sederhana, itu penting banget tuh. Kalau Anda rakyat itu memang bodoh dan Anda pintar, maka Anda bisa bikin rakyat pilih Anda. Mr. Q. Kalau Anda nggak bisa bikin pilih Anda dan dia pilih yang lain, berarti dia pintar. Emang logiknya kan harusnya lebih gampang meyakinkan orang bodoh kan daripada orang pintar kan? Siapa? Lebih susah meyakinkan orang pintar kan? Lebih Daripada susah orang yang meyakinkan orang pintar. Iya gak sih? Kan kalau lu anggap rakyat bodoh. Iya, makanya Iya, kan? makanya rakyatnya pintar karena dia nggak berhasil meyakinkan rakyat tadi itu. Ntar gue cari siapa yang bilang begitu yang dimaksud kemarin. Gue mau ngomongin. Ntar gue cari. Gue mau ngomong apa namanya? Suatu hari di DPR kita datang sama Budi nih. Ada satu orang politisi ya. Ini politisi senior. Ngomong-ngomong, itu udah susah itu money politik apa. Iya, rakyatnya dibodoh-bodoh nih. Nggak bisa gua ngomong nih sama orang bodoh ini katanya kan. Satu dapil orang bodoh semua katanya kan. Terus ada politisi senior lainnya gitu kan, yang Mr. Q pasti tahu orangnya. Dia bilang gini, ya kalau mereka bodoh kamu tipu dong. Kamu aja nggak berhasil nipu kok. Kalau kamu berhasil nipunya suaramu kan banyak, suaramu nggak ada. Nah, yang dimaksud sebagai sebuah kecerdasan itu menurut saya juga sebuah sebuah kolektivitas dia gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa nunjuk segmen tertentu saja, tapi dia adalah sebuah end product dari pikiran-pikiran yang ada. Kalau saya sih setujunya rakyat itu subjek. Ya subjek dia punya sikap. Iya, betul, iya kan? Betul. Jadi kalau dia memilih yang nggak sama sama lu, berarti lu gagal yakinin, kan gitu aja. As simple as that. As simple as that. Karena rakyat tuh subjek dalam demokrasi. Makanya kita ini kan nggak duduk apa bedanya people, citizen, apa bedanya society. Gue nggak yakin ada 100 orang bisa jelasin bedanya people, society sama citizen tuh apa bedanya. Nggak yakin gua. Nah, ini kita nggak duduk nih dalam soal-soal begini gitu, dalam konsep-konsep bernegara ini gitu. People mungkin masyarakat kebanyakan, society mungkin masyarakat dengan tatanan-tatanan tertentu yang bisa berbeda satu society dengan society yang lain. Ada norma di situ, ada Asian values, ada Western values, misalnya gitu ya. Kemudian kalau citizen menurut saya adalah peoples dan society yang menyadari hak dia sebagai warga negara. Bisa saya menjelaskan? Betul. Anda satu dari bisa saya menjelaskan? Dari satu. Rights and obligation kan. Society itu soal norm gitu kan. Kalau people itu sebenarnya soal representation. Kan karena orang kan menggunakan kata people itu untuk merasa dirinya mewakili kelompok tertentu kan. Makanya Obama pas inaugurasinya yang di periode kedua itu sekitar 70 kali nyebut we the people karena meaningnya adalah ini soal representasi kepentingan gitu. Ya kalau kita bicara representasi ya itulah demokrasi. Selama yang menentukan itu adalah suara the people, representasi, ya itu demokrasi kalau menurut saya. Gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.